Kasih karunia Tuhan untuk membantu orang yang merasa tidak layak. Lukas pukul 9:46-56. Ayat kunci. Karena dia yang terkecil di antara kamu semua, dia adalah yang terbesar. Lukas pukul 9:48b. Pelajaran Alkitab cara Yesus menghadapi kesombongan murid. Begitu banyak pemimpin yang mengikuti egonya dan caranya menegaskan orang lain. Murid-murid Yesus tidak berbeda dengan pemimpin Kristen dan saya dalam hal ini. Jika kita memperhatikan 12 murid memiliki sifat ego yang besar, mana yang menurut saudara wajar? 1. Petrus datang ke pikiran pertama. Dia berani dan kurang ajar, dan terkadang menolak apa yang Yesus ingin ajarkan atau lakukan. Lihat Matius pukul 16:22 dan Yohanes 13:6-9. Dia menyombongkan diri, misalnya, bahwa meskipun murid-murid lain mungkin murtad, dia tidak akan pernah melakukannya. Matius 26:33. 2. Tetapi saudara-saudara Yesus yang dijuluki anak-anak guru, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedes, berada di urutan kedua. Melalui ibu mereka berusaha untuk diberikan hak untuk duduk di sebelah kanan dan kirinya di kerajaan. Matius pukul 20:20-22, Markus pukul 10:35-38. Pertanyaan. 1. Mengapa 3 orang yang Yesus singkirkan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, memiliki masalah kesombongan seperti itu? 2. Apakah perhatian khusus Yesus menggelembungkan ego mereka? Mungkin, tetapi mereka adalah pemimpin alami yang membutuhkan instruksi khusus. 3. Apa yang membuat seorang pemimpin percaya bahwa orang lain akan mengikuti atau ingin mengikutinya? 4. Apa yang membuat seorang pemimpin berkeinginan untuk memimpin, menjadi yang teratas dalam sekelompok orang, dan secara alami memperluas pengaruh terhadap yang lain? Pemimpin memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kebanggaan bisa menjadi salah satunya. Hanya ketika keegoisan dan kepercayaan diri diserahkan kepada Yesus, barulah para pemimpin dapat benar-benar menjadi pelayan. Jadi Yesus bekerja dengan pemimpin muridnya dan yang lainnya tentang kesombongan mereka. Siapa yang terhebat? Lukas pukul 9:46. Sebuah argumen dimulai di antara para murid tentang siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar. Lukas pukul 9:46. Para murid telah berdebat. Kata Yunani yang digunakan di sini adalah dialogismos, keraguan, perselisihan, argumen. 348 kali, dan mungkin lebih, para murid berdebat tentang siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar di sini dalam pukul 9:46-48. Tepat sebelum pelayanan terakhir Yesus di Yerusalem, Matius pukul 20:20-28, dan, yang menakjubkan, pada perjamuan terakhir Lukas pukul 22:24, yang mungkin mendorong Yesus untuk membasuh kaki para murid dan mengajarkan mereka kerendahan hati yang sejati. Yohanes 13:4-17. Ini adalah masalah yang berkelanjutan, yang tidak dipelajari pertama kali Yesus mengajar murid-muridnya. Pertanyaan yang diperdebatkan para murid bukanlah siapa yang terbesar, tetapi siapa yang akan menjadi yang terbesar. Kata Yunaninya adalah meizon, bentuk komparatif dari megas, besar, agung. Mereka mencari keagungan pangkat dan martabat, kepentingan dan status. Ini bukanlah mengejar keunggulan sebagai murid atau sebagai pelayan Kristus, suatu hal yang baik. Beberapa, setidaknya, dari apa yang kita lihat setiap 4 tahun di Olimpiade adalah mengejar tujuan melakukan yang terbaik yang dapat Anda lakukan. Sayangnya, beberapa atlet, bersama dengan murid-murid Yesus hari ini, terjebak dalam pengejaran status, pengakuan orang lain, selalu dengan gagasan perbandingan dengan orang lain lebih besar dari, lebih baik daripada, lebih dikenal daripada, lebih dikenal daripada. Untungnya, saya kira, kebanggaan semacam ini tidak terlalu halus, dan dapat dengan mudah dikenali terutama oleh orang lain. Seorang anak kecil di sisi Yesus. Lukas pukul 9:47. Yesus mengetahui pikiran mereka,
mengambil seorang anak kecil dan menyuruhnya berdiri di sampingnya. Lukas pukul 9.47. Pada kesempatan ini, Yesus menggunakan seorang anak untuk menegaskan, anak-anak di zaman Yesus dianggap kurang penting atau dihargai. Ya, orang tua mereka memiliki pemikiran sentimental tentang mereka, tetapi mereka tidak terlihat polos, malah dipenuhi dengan kebodohan, sehingga tongkat itu disingkirkan. Amsal pukul 22.15. Anak-anak adalah bagian dari perjanjian, tetapi tidak dianggap sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab sampai usia 12 atau 13 tahun. Anak-anak tidak memiliki status. Yesus menggunakan anak-anak sebagai contoh beberapa kali, jadi penting bagi kita untuk tidak mencampur-adukkan berbagai kejadian ini dalam pikiran kita. Kecuali kita merendahkan diri dan menjadi seperti anak-anak, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18:3-4. Jangan menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus, karena di antaranya adalah kerajaan surga. Matius pukul 19.14. Kecuali kita menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, kita tidak akan memasukinya. Markus pukul 10.15, Lukas pukul 18.17. Jadi lepaskan pikiran Anda dari insiden-insiden itu dan perhatikan baik-baik yang satu ini. Di sini, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan anak itu di sampingnya. Yesus tinggi di satu sisi, anak itu pendek dibandingkan di sisi lain. Yesus sekarang adalah salah satu orang paling terkenal di seluruh Galilea, sementara anak kecil itu tidak dikenal di luar desanya, dan di desanya tidak memiliki status apapun. Yesus membuat perbedaan yang mencolok, tetapi pertama-tama ia harus mendapatkan perhatian para murid. Menyambut seorang anak kecil dalam namaku, Lukas pukul 9.48a. Kemudian dia berkata kepada mereka, siapapun yang menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambutku, dan siapapun yang menyambutku, ia menyambut orang yang mengutus aku. Pukul 9.48a. Ajaran Yesus memiliki dua bagian. Pertama, dia berbicara tentang menyambut NIV atau menerima KJV. Kata Yunaninya adalah dekomai, ambil, terima seseorang, digunakan terutama untuk keramahan. Umumnya, menerima sebagai tamu, selamat datang. Injil Yohanes menggambarkan apa artinya ini. Sementara kata-kata Yunani yang berbeda digunakan, idenya sama. Dia datang kepada apa yang menjadi miliknya, tetapi miliknya sendiri tidak menerimanya. Namun kepada semua orang yang menerimanya, kepada mereka yang percaya dalam namanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pukul 1:11-12. Menerima seseorang berarti mempercayainya, menerima kredensialnya sebagai sah dan benar, menyambut dan menghormati sebagai tamu. Menerima Yesus dalam nama Bapa berarti percaya bahwa Bapa mengutus dia. Menerima seorang murid dalam nama Yesus berarti percaya dan menerima orang yang diwakilinya, dalam namanya, dia datang. Dia yang menerima dekomai kamu menerima, dekomai aku, dan dia yang menerimaku menerima orang yang mengutus aku. Siapapun yang menerima seorang nabi karena dia adalah seorang nabi akan menerima upah seorang nabi, dan siapapun yang menerima orang yang benar karena dia adalah orang benar akan menerima pahala orang benar. Dan jika seseorang memberikan secangkir air dingin kepada salah satu dari anak-anak kecil ini karena dia adalah murid saya katakan yang sebenarnya, dia pasti tidak akan kehilangan upahnya. Matius pukul 10:40-42. Tetapi dibutuhkan kerendahan hati untuk melihat Kristus dalam diri seorang anak kecil. Para murid begitu ingin melindungi Yesus, sehingga mereka mengucilkan anak-anak kecil karena mereka menganggap mereka merepotkan. Tetapi Yesus memanggil anak-anak itu kepadanya dan berkata, biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku, dan jangan menghalangi mereka, karena kerajaan Allah adalah milik orang-orang seperti ini. Pukul 18:16. Kepada murid-murid yang mementingkan diri sendiri yang berdebat tentang kebesaran mereka sendiri,
Yesus menunjukkan seorang anak kecil, dan memintanya untuk berdiri di tempat terhormat di sebelahnya, mungkin di tangan kanannya, mungkin di sebelah kirinya, kita tidak tahu. Lihat Markus pukul 10.37. Apakah Anda memiliki cukup kerendahan hati untuk menganggap serius seorang anak demi saya? Yesus bertanya, maukah Anda menyambut dan menghormatinya seperti Anda menyambut saya? Jika demikian, maka Anda akan dapat mengenali dan menerima saya dan Bapa saya. Yang terkecil di antara kamu adalah yang terbesar. Lukas pukul 9.48b. Karena dia yang terkecil di antara kamu semua, dia adalah yang terbesar. Pukul 9.48. Anak adalah ilustrasi dari kebenaran yang hanya ditunjukkan oleh Yesus di sini, bahwa di dalam kerajaannya, kerendahan hati dan pelayanan adalah tanda-tanda kebesaran. Yesus membasuh kaki para murid, mengambil tempat yang lebih rendah dari seorang hamba. Yohanes 13:1-17. Yesus setara dengan Bapa sejauh menyangkut keilahian, tetapi ia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, dan sekali lagi mati di kayu salib yang memalukan untuk dosa-dosa kita. Filipi 2:5-11. Yesus anak Allah diserahkan ke tangan manusia sebagai penjahat biasa. Hal-hal tidak seperti yang terlihat, kata Yesus. Di kerajaan saya, kerendahan hati dihormati daripada kesombongan yang membesar-besarkan diri. Sejarah telah mengungkapkan bahwa tidak ada yang lebih mematikan daripada rasa kebenaran tanpa rasa belas kasihan, rasa panggilan Tuhan tanpa kasih Tuhan. Kebencian para murid berasal dari kesombongan mereka sendiri, kebanggaan rasial, agama dalam hal ini. Prasangka mempersulit tidak mungkin bagi kita untuk melayani secara efektif. Orang bisa merasakan ketidaksetujuan dan permusuhan kita. Apakah Anda memiliki kemarahan yang benar yang membuat sulit untuk melayani? Pelajaran hari ini adalah tentang Yesus menghadapi kesombongan para murid, kesombongan saya, kesombongan Anda. Semangat apa yang memotivasi saya? Cinta, atau keinginan untuk membuktikan bahwa saya benar? Yesus ingin melucuti saya dari kesombongan saya yang mementingkan diri sendiri dan mengisi saya dengan kasih dan hasratnya untuk menyelamatkan mereka yang nyata-nyata terhilang. Kebanggaan menonjol, mendorong pengakuan orang lain bahwa kita lebih baik dari mereka. 9:46-48. Kebanggaan eksklusif, ingin memadamkan orang lain yang melayani tanpa menjadi bagian dari kelompok saya atau denominasi saya, dan kebanggaan akan kebenaran, berusaha untuk menghukum musuh kita daripada mengasihi mereka. Teman-teman yang terkasih, inilah pelajaran murid yang harus kita pelajari jika kita mau mengikuti Yesus lebih jauh di jalannya. Bagaimanapun, wajahnya mengarah ke Yerusalem dan salib, jauh melampaui kesombongan kita. Demikian juga, kita harus berada di hadapan kita untuk merendahkan diri di hadapannya dan kemudian mengikutinya. Doa. Bapa, ketika saya mempelajari pelajaran tentang kebanggaan dan peninggian diri para murid ini, saya melihat diri saya sendiri. Maafkan saya atas kesombongan saya yang meninggikan saya daripada Anda. Rendahkanlah aku dan tetaplah rendah hati sebagai hamba-Mu, agar aku bisa melayani-Mu dengan cara yang tidak mempermalukan-Mu. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.